Halo, saya Opi, mahasiswa Fakultas Pertanian. Teman-teman tahu nggak kalau Indonesia menempati peringkat 4 besar produsen kopi di dunia? Luas perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar dengan lebih dari 90%-nya merupakan budidaya oleh petani rakyat dengan jumlah produksi kopi sebesar 674 ribu ton. Berdasarkan data tersebut, terdapat indikasi bahwa tingkat produktivitas lahan tanaman kopi di Indonesia masih belum optimal. Selain itu, petani kopi di Indonesia juga dihadapkan dengan masalah pada permodalan, teknologi pengolahan, serta masalah pengetahuan penanganan pasca panen, di mana pola pengelolaan sebagian besar dilakukan secara tradisional sehingga mutu kopi relatif rendah. Hal tersebut membuat Opi tergerak untuk memaksimalkan potensi yang bisa dicapai untuk meningkatkan produktivitas kopi di Indonesia. Sekarang, Opi sudah bersama Ibu Pia, petani rakyat dari Sumatera Utara. Selamat pagi Bu Pia, gimana kabarnya? Selamat pagi Dik Opi, kabar saya baik. Begini Bu, Opi tertarik dengan perkebunan kopi milik Ibu. Untuk luas perkebunan kopi milik Ibu ada berapa hektar ya Bu? Luas perkebunan kopi saya ini seluas 2 hektar Dik, dan untuk produksinya hanya 600-700 kg per hektar. Sayang sekali ya Bu, padahal dari potensi yang dimiliki seharusnya dapat menghasilkan 2.000-3.000 kg per hektarnya. Kalau Bu Pia sendiri sebagai petani rakyat menanam kopi dengan metode apa ya Bu? Dahulu perkebunan kopi saya menggunakan naungan kanopi alami dari pohon untuk melindungi kopi dari radiasi matahari. Ini disebut metode shade ground. Tapi karena tingginya permintaan produksi kopi, naungan kopi dihilangkan dan tanaman kopi terpapar sinar matahari langsung, dan kerapatan tanaman bertambah agar produksinya semakin banyak. Padahal, tanaman kopi dengan mudah tumbuh subur di lokasi yang teduh, terutama di bawah kanopi pohon yang lebih tinggi. Akhirnya kualitas kopi berkurang dan ukuran kopi lebih kecil. Tapi Ibu Pia tahu nggak kalau Indonesia juga memiliki sumber daya energi yang melimpah, khususnya pada energi surya. Berdasarkan website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 4,8 kWh per meter kuadrat atau setara dengan 112.000 GWP. Namun, pemanfaatannya di Indonesia juga masih belum optimal. Wah, menarik juga ya Dik Opi. Tapi bagaimana ya cara kita bisa mengoptimalkan produksi kopi sekaligus energi surya yang tadi? Sebagai solusinya, kami memiliki inovasi Kopia, mengoptimalkan potensi pertanian kopi dan energi surya. Jadi, Kopia ini merupakan perpaduan antara perkebunan kopi dan teknologi energi surya sebagai replikasi kanopi alami dari metode shade ground, sehingga kopi bisa tumbuh lebih baik. Kopia dilengkapi dengan solar tracker dan dual axis rotation yang dapat membuat panel surya bisa mengikuti arah pergerakan cahaya matahari sehingga secara optimal mendapatkan perlindungan dari radiasi sepanjang hari. Teknologi ini dirancang dengan sensor light dependent resistor atau LDR untuk bergerak mengikuti arah sinar matahari secara otomatis. Pada teknologi ini juga ditambahkan agar alat bisa secara manual mengikuti sinar matahari dengan menggunakan sensor real-time clock atau RTC dan juga dapat membersihkan panel surya Kopia dari debu dengan menggunakan nozzle sebagai penyemprot air. Cara kerja penyemprot ini adalah membersihkan panel surya Kopia setiap jam 6 sore yang akan disemprotkan ke panel surya selama 10-15 detik yang dapat diketahui dari sensor RTC. Kopia juga memiliki efisiensi 28,8% lebih baik dari panel surya biasanya. Energi listrik yang dihasilkan Kopia juga dapat digunakan untuk pengolahan pasca panen kopi. Tapi Dik Opi, bukannya pemasangan panel surya itu mahal ya biayanya? Ibu Pia tenang saja, Kopia menggunakan model business to business dalam menjalankan programnya. Adapun mekanismenya, pertama, pemerintah menyediakan regulasi serta kepengurusan izin dan operasional Kopia. Kemudian, Kopia bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, ESDM, PLN untuk biaya instalasi awal dan melakukan pemasangan panel surya. Selanjutnya, melakukan proses instalasi Kopia dengan cara pengajuan instalasi oleh petani, kemudian tim instalasi akan melakukan survei ke kebun ibu. Jika disetujui, maka akan dilakukan instalasi panel surya dan akan dilakukan maintenance.
Energi listrik yang dihasilkan dapat ibu gunakan untuk pengolahan pasca panen kopi ibu. Dan listrik sisanya tentunya dapat dijual ke PLN berdasarkan harga jual listrik PLTS yaitu 65% dari tarif pelanggan biasa. Ini dapat digunakan untuk mencicil biaya pemasangan panel surya. Setelah cicilan lunas, panel surya akan sepenuhnya milik petani. Dengan teknologi Kopia dapat memperbesar ukuran biji kopi, tingkat keasaman dan kepahitannya juga lebih rendah, serta mengurangi evaporasi. Wah, luar biasa sekali ya inovasi anak muda sekarang ini. Sekarang, petani rakyat Indonesia seperti Ibu Pia tidak hanya mendapatkan kopi yang berkualitas, tapi menjadi sejahtera dari penghasilan penjualan listrik.